Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Judul pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah Pendidikan Kesehatan, Pengaruh Gadget Terhadap Remaja. Kami melakukan pengabdian masyarakat ini bertiga, ada Ibu Rodia Soekarti, saya sendiri Teresia Puspitawati, dan Ibu Nur Alfira Pascawati. Kami mewakili program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Srespati Yogyakarta. Latar belakang masalah pengabdian masyarakat ini, mengapa kami mengambil topik tentang gadget, hal ini dikarenakan bahwa saat ini teknologi begitu berkembang dengan pesat dan gadget sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Gadget memberi dampak positif, yakni dengan memberi kemudahan kita dalam berinteraksi jarak jauh. Kemudian juga para remaja bisa mengakses berbagai aplikasi untuk meningkatkan keterampilan baik kognitif maupun motorik. Namun demikian, gadget juga memberi dampak negatif dalam perkembangan emosional anak dan remaja. Keterikatan pada gadget akan menyebabkan remaja kurang mampu untuk merespon. Keterbatasan dalam merespon akan mengakibatkan gangguan perkembangan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Remaja merupakan satu fase pertumbuhan, baik secara fisik, psikis, maupun intelektual yang dalam siklus hidup manusia terjadi sangat pesat di usia remaja. Remaja mempunyai sifat yang khas karena berada dalam masa transisi, sehingga mereka berada dalam proses pencarian jati diri. Mereka menyukai tantangan, berani menanggung risiko, bahkan tanpa didasari pertimbangan yang matang. Tujuan pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak positif maupun negatif dari gadget. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan pendekatan contextual learning, yakni metode interaktif dengan para peserta. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah para remaja di Desa Hargobinangun, Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi pendidikan meliputi pengertian gadget, dampak positif dan negatif, upaya-upaya mencegah efek negatif gadget, serta menggunakan gadget secara bijaksana. Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2019 bertempat di Balai Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman. Partisipasi mitra dalam hal ini adalah dengan menyediakan fasilitas pendukung kegiatan seperti ruangan, kelengkapan, maupun sound system. Pelaksana pengabdian masyarakat memiliki kompetensi sesuai dengan permasalahan mitra. Pengabdi pertama memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan, perubahan perilaku, penguatan kapasitas. Pengabdi kedua memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan, media promosi kesehatan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sedangkan pengabdi ketiga memiliki kompetensi di bidang epidemiologi, biostatistik, dan surveillance kesehatan masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat dianalisis baik secara univariat maupun bivariat menggunakan uji Wilcoxon. Hasil dan implikasi. Tabel 1 menunjukkan karakteristik responden, di mana peserta pengabdian masyarakat ini mayoritas berjenis kelamin perempuan
dengan jumlah mencapai 77,78%. Sedangkan umur mayoritas berada pada rentang umur 15 sampai 19 tahun yang mencapai 50%. Untuk tingkat pendidikan, mayoritas peserta berlatar belakang pendidikan SMA, MAN, atau SMK, yakni mencapai 55,56%. Sedangkan status pekerjaan karena mayoritas adalah pelajar atau mahasiswa, maka yang dominan dalam hal ini adalah pelajar atau mahasiswa, ya, yang mencapai 72,22%. Hasil uji bivariat menunjukkan ada peningkatan skor terendah yang semula 5 menjadi 9 setelah post-test. Sedangkan skor tertinggi tetap berada pada 13. P-value yang diperoleh adalah 0,001. Pembahasan dari hasil pengabdian masyarakat ini adalah bahwa sebagian besar peserta berjenis kelamin perempuan. Menurut Sarwono, perempuan memang lebih bersifat sosial, lebih mudah terpengaruh. Oleh karena itu perlu pendampingan agar informasi yang diterima bisa terlebih dahulu disaring sebelum di-sharing. Kemudian mayoritas peserta berstatus siswa atau pelajar yang menempuh pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan status peserta yang memang berusia remaja sehingga masih perlu pendampingan. Remaja adalah fase di mana sedang dalam proses pendewasaan diri, belum sepenuhnya mampu mengelola emosinya, sehingga sering terjadi kondisi yang tidak stabil secara emosional yang berdampak pada hubungan sosialnya. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk lari kepada gadget daripada diskusi dengan orang tua. Oleh karena itu, remaja harus dibekali pengetahuan yang cukup mengenai gadget sehingga akan membantu mereka untuk tetap aman dalam berkegiatan berinternet atau online. Orang tua juga perlu mempunyai pengetahuan dan memahami dari aspek psikologi perilaku anak-anak maupun remaja. Orang tua juga perlu mengenal beberapa aplikasi permainan yang digemari oleh anak-anak maupun remaja, sehingga bisa mendampingi mereka dengan bijaksana. Skor rata terdapat kenaikan dari 9 pada saat pretest menjadi 11,17. Kemudian hasil uji statistik didapatkan p-value 0,001 yang artinya bahwa secara statistik ada pengaruh penyuluhan tentang dampak positif dan negatif gadget terhadap tingkat pengetahuan remaja. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Noto Atmojo bahwa komunitas anak sekolah siap menerima informasi baru. Simpulan dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa hasil pendidikan kesehatan ada peningkatan pengetahuan setelah pelaksanaan pendidikan kesehatan tentang dampak positif dan negatif gadget pada remaja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga hasil pengabdian masyarakat kami ini bisa menjadi referensi bagi pengabdian masyarakat yang lain dan kami terbuka untuk saran maupun masukan sehingga kami di masa mendatang bisa melaksanakan pengabdian masyarakat dengan lebih baik. Terima kasih.